Pelaku berinisial OER menyebarkan informasi palsu ini melalui akun media sosial berupa Facebook miliknya pada Senin Maret lalu. Tayangan berita utuh kami yang berdurasi 3 menit lebih tersebut kemudian direkam hanya bagian exit poll versi BPN oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan disebarkan untuk maksud tertentu. Program ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau secara online. 3 tersangka KDED, Ketut Widi, dan Made Wartame asal Buleleng terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Kelungkung setelah ditangkap akibat kasus tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam konservasi. Masih banyak permasalahan di bidang sosial yang diakibatkan oleh rendahnya literasi digital. Akibatnya, ada banyak sekali masyarakat yang meresahkan dampak negatif dari hal tersebut. Karena rendahnya literasi digital, ada berbagai permasalahan yang sering muncul dan terjadi, khususnya di Indonesia, seperti penyebaran berita hoax, bullying, penipuan, dan masih banyak permasalahan lainnya. Sebelum kita membahas lebih detail mengenai permasalahan tersebut, perlu kita ketahui apa sih literasi digital itu? Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Seperti kita tahu, perkembangan teknologi telah berkembang dengan sangat pesat. Dampak positif yang kita rasakan pun juga sangat banyak. Perkembangan teknologi juga memudahkan kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari kita. Namun, masih ada beberapa masyarakat yang belum memahami dari fungsi perkembangan teknologi itu sendiri. Dengan kata lain, masih rendahnya literasi digital masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa kasus yang terjadi akibat rendahnya literasi digital. Yang pertama ada hoax. Hoax adalah informasi palsu atau berita bohong atau fakta yang dipelintir atau direkayasa dengan tujuan lelucon atau serius. Bahaya hoax diantaranya adalah dapat memecah belah masyarakat. Maka dari itu, kita harus menghindari hoax dan memberantas hoax dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah ketika kita mendapat berita, kita tidak asal langsung menyebarkannya. Selanjutnya, kita harus memeriksa sumber dari berita tersebut. Yang ketiga adalah kita juga harus memeriksa fakta yang ada di dalam berita tersebut. Kemudian, yang terakhir adalah kita bisa mengecek web Kominfo. Di sana kita dapat membaca atau melihat berita-berita hoax yang sedang beredar. Selanjutnya ialah bullying sosial media. Bullying sendiri dapat didefinisikan sebagai segala jenis intimidasi oleh satu orang untuk membuat orang lain melakukan apa yang mereka inginkan. Lalu jika dikaitkan dengan penindasan sosial media ialah bullying yang menggunakan segala bentuk jenis media sosial, baik Facebook, Twitter, Instagram, maupun Snapchat. Penindasan sosial media juga kadang-kadang disebut sebagai cyberbullying. Nah, bahaya apa sih yang ditimbulkan dari cyberbullying ini? Bahaya tersebut ialah menyebabkan mereka yang terkena intimidasi mengubah citra diri mereka dan menyebabkan pula penurunan harga diri yang dapat mengakibatkan efek jangka panjang seperti gangguan kecemasan, depresi, atau bahkan bisa melukai dirinya sendiri. Lalu, solusi apa yang dapat kita berikan untuk menghadapi cyberbullying ini? Yang pertama ada memblokir secara permanen orang-orang yang mungkin membahayakan diri kita. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melaporkan email atau pesan. Lalu yang kedua ada batasi informasi pribadi milik kita. Karena jika seseorang tidak mengetahui nomor telepon, alamat, atau informasi pribadi lainnya milik kita, maka orang tersebut akan kesulitan melakukan bentuk penindasan. Lalu yang terakhir ada
simpan bukti apapun yang kita miliki. Kembali zaman sebelum internet, satu-satunya bukti intimidasi datang dari saksi mata, mata hitam, atau memar. Nah, dengan cyberbullying ini, kita memiliki bukti tertulis yang dapat membantu mengidentifikasi pelakunya dengan cara tangkap kata-kata, gambar, video, atau konten lain yang telah diposting. Kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat dan juga kemudahan. Namun, kemajuan ini kerap kali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak modus penipuan yang terjadi di era serba digital ini. Penipuan digital biasanya menggunakan platform seperti media sosial, telepon, atau email, hingga aplikasi bodong yang belum terjamin keamanannya. Berikut hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk mencegah terjadinya penipuan digital. Pertama, jangan memberikan informasi pribadi. Ada baiknya untuk menjaga informasi pribadi dengan tidak sembarang memberikannya kepada instansi atau orang lain yang tidak dipercaya. Informasi pribadi ini mencakup nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, nomor KTP, nomor rekening atau kartu kredit, dan data-data penting lainnya. Jangan juga sembarang memberikan foto selfie dengan KTP atau foto kartu kredit. Kedua, jangan memberikan kode OTP. OTP atau one time password merupakan kode yang dikirimkan melalui pesan, telepon, atau email kepada sang pemilik akun. Kode OTP umumnya digunakan sebagai validasi atas tindakan-tindakan tertentu, seperti saat ingin membuat atau memindahkan akun, mengubah kata sandi, ataupun sebagai langkah konfirmasi suatu transaksi. Kode OTP ini menjadi portal agar akun terhindar dari hal yang tidak diinginkan, yaitu pencurian atau penyalahgunaan akun. Ketiga, jangan mudah tergiur dengan hadiah atau keuntungan yang ditawarkan. Biasanya modus penipuan mengiming-imingi hadiah atau keuntungan yang luar biasa menggiurkan. Tapi tolong jangan langsung dipercaya ya. Apalagi rasanya tidak masuk akal dan mudah sekali untuk mendapatkan hadiah atau keuntungan tersebut. Cobalah untuk tenang dan berpikir logis agar tidak masuk ke perangkap pelaku. Sebaiknya cari informasi tambahan dari sumber yang lebih dipercaya, seperti customer service ataupun media sosial resmi milik instansi agar bisa mengetahui kebenaran informasinya. Keempat, tidak mentransfer ke rekening pribadi. Biasanya untuk menjalankan modus penipuan, pelaku akan melakukan berbagai alasan dan penawaran menarik untuk mendapatkan apa yang ia incar. Untuk mendapatkan keuntungan yang dia tawarkan atau menebus hadiah yang dijanjikan, pelaku akan meminta Anda untuk melakukan sesuatu, seperti meminta data pribadi Anda atau bahkan meminta sejumlah uang untuk ditransferkan ke rekening pribadi. Jika transfer rekening pribadi bukan nama instansi, bisa dipastikan hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Yang terakhir dan kelima, hanya percaya informasi dari situs resmi. Jika Anda mendapatkan informasi atau tawaran dari akun media sosial atau suatu instansi, pastikan media sosial tersebut merupakan media resmi yang dipegang oleh instansi tersebut. Pasalnya, ini marak media sosial bodong yang hanya mengatasnamakan suatu instansi. Agar tidak terjebak, Anda dapat memastikan kembali kebenaran akun tersebut dengan mengecek di website resmi instansi atau media sosial instansi yang sudah terdapat centang biru atau verified. Perkembangan teknologi yang semakin canggih semakin memudahkan kita sebagai manusia dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Namun selain itu, perkembangan teknologi yang canggih tersebut dapat juga berdampak negatif apabila tidak kita maknai secara fungsional. Hoax, cyberbullying, penipuan digital, dan banyak hal negatif lainnya akan sangat mungkin terjadi apabila kita tidak menyikapinya secara bijak. Nah, disinilah mengapa literasi digital menjadi hal yang sangat penting, karena kemampuan memanfaatkan media digital dengan bijak akan sangat dibutuhkan agar masyarakat menjadi cerdas dan memiliki kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan menggunakan media digital dengan benar, sehingga dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, untuk itu
Kita harus lebih bijak, lebih teliti, lebih selektif lagi dalam menanggapi berbagai hal. Maka jika seperti itu, maka kita akan terhindar dari hoax ataupun kejahatan digital lainnya.